Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 86 dan sampai dengan 96. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti bisa lihat ada rekomendasi, playlist, dan juga video pembelajaran lainnya sesuai dengan judulnya ya. Nah, kalau mau yang lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya nih kita kan kelas 2 ya adik-adik, jadi kalau adik-adik mau lihat playlist lain dari kelas 2, klik di biru-birunya di bawah playlist kelas 2. Nanti kita akan masuk ke playlistnya, seperti ini ya. Nah, contohnya adik-adik mau lihat playlist kelas 2 tema 3. Berarti adik-adik bisa klik di bagian sini. Nah, nanti akan muncul daftar playlistnya di sebelah kanan adik-adik. Nah, di sini ya. Di sini adik-adik bisa cari berdasarkan pembelajaran berapa, subtema berapa, dan halaman berapa. Karena ini dibuatnya berurutan ya. Nah, kita mulai adik-adik. Nih, kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih sekarang. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, sekarang dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut ini. Kata ibu guru, anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Nah, baiklah, kita hendaknya, nah ini bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Oh ini dulu nih, percakapannya ini 1, 2, 3, 4, 5, nah ini 6. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Nah, kita jawab pertanyaan berikut ya, Kak Rina seperti biasa sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama, apa isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, isinya adalah tentang bagaimana kelas yang tidak bersih, ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dan membersihkan kamar mandi. Dan alat untuk membersihkan kamar mandi. Ya. Lalu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yaitu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan juga kamar mandi. Nah, alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adik-adik? Kalau kamar mandi sekolah ya yang disebutkan di sini, kita butuh alat-alat seperti ember, sikat, air, dan juga gayung. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, ini bagus sekali ya adik-adik. Jadi Dayu dan teman-teman sudah tahu nih gimana cara menjaga lingkungan sekolah supaya bersih dan sehat. Lalu nomor 5, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang kamu lakukan? Yang pasti membersihkan ya adik-adik ya. Wah nih Karina salah nih, membersihkannya ya. Nah berikutnya kita lihat ada ini apa nih? Menemukan kata pada tabel ya. Nah di sini ada soal 3, lalu nanti kita cari kalimatnya di kalimat acak yang ada di tabel ini. Nah, contoh yang nomor pertama wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu sudah dijawab di sini ya gayung. Sekarang yang berikutnya jadi ini bisa mendatar ya adik-adik ya, bisa ke bawah atau diagonal. Diagonal tuh ke sini. Ya, yuk kita lihat yang kedua, tempat air berbentuk tabung. Berbentuk tabung tempat air. Nah, ini adik-adik ember. Lalu pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apa ya adik-adik? Ada bulunya di bawah pembersih. Oh, ini sikat. Kita coba cari ada. Nih, sikatnya diagonal. Sikat, ya. Berikutnya baca teks berikut ya, judulnya Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Nah,
Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelas agar bersih adik-adik. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lain juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi ya. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak terjatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terhimpit atau kejepit ya. Kemudian ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting adik-adik ya. Nah, adik-adik apa sih isi teks di atas? Sudah tahukah adik-adik cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Nah, isi teksnya yaitu tentang cara menjaga kelas agar tetap bersih. Ya, terus sudah tahu nggak adik-adik? Nah, sudah tahu ya. Jadi caranya dengan membersihkan lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada gambar Dayu dan kawan-kawan. Ya, ada 4 gambar. Yang ini Dayu dan Siti menyapu. Yang ini Udin membersihkan kaca jendela. Lalu ini sepertinya Beni ya. Beni ini sedang menghapus papan tulis dan juga Edo dan Dayu sedang merapikan meja. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman nih? Tadi sudah Karina bacakan ya. Mereka tuh lagi membersihkan kelas adik-adik, menyapu, mengepel, membersihkan jendela dan papan tulis serta merapikan meja. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Di sini ya, judulnya cara menjaga kelas agar tetap bersih. Cara atau upaya yang dapat kita lakukan agar menjaga kelas tetap dalam keadaan bersih antara lain, melakukan piket tiap hari dengan rutin, menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah di kelas, tidak merusak benda-benda yang ada di kelas. Jika ada yang tidak piket, sebaiknya diberlakukan sistem denda yang menurut mereka berat agar tidak ada yang tidak piket lagi. Ya. Nah, nanti bacakan laporannya dengan lafal dan intonasi yang tepat ya adik-adik. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah adik-adik dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Ini ada contohnya. Yang pertama ini menari bersama. Yang kedua bekerja kelompok. Yang ini bermain peran ya. Nah, lihat di sini apa aja sih yang dilakukan Dayu dan teman-teman, sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas. Nah, sikap yang dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas adalah menjalankan seluruh kewajiban yang ada. Piket sekolah, piket kelas, kemudian misalnya kewajiban menjaga kebersihan halaman sekolah dan lain-lain ya. Dan tentunya menerima hak secukupnya sebagai warga sekolah. Sikap di atas merupakan sikap paling mendasar agar terwujudnya kebersamaan, persatuan, keharmonisan, dan sebagainya di dalam kelas. Nah, beberapa contoh sikap yang harus dimiliki adalah saling menghormati, ya, kemudian bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kita berteman juga dengan siapa saja, ya. Sekarang diskusikan dengan teman tentang sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Ada tabelnya di sini ya. Ada kolom nomor, lalu ini kolom sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, ada contohnya dari buku yaitu sikap menghormati walaupun beda agama. Ya, yang nomor 2, melaksanakan seluruh kewajiban yang ada seperti piket kelas. Bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi. Berteman dengan siapa saja, tidak menciptakan konflik sara. Ya. Nah, sara itu adalah hal-hal yang tabu ya, adik-adik yang tidak baik ya. Nah, biasakan di kelasmu sikap-sikap seperti yang disebutkan tadi ya adik-adik ya. Nah, berikutnya, coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami belajar kelompok,
menari, dan bermain peran bersama. Nah, itu contohnya udah disebutin ya sama Daya adik-adik. Nah, sekarang kelas yang bersih nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya nih, untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya ya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan juga pinggang. Nah, kita amati gerakan di bawah ini. Yang ini persendian leher ya, memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Gambar kedua adalah tentang persendian lengan. Ya, jadi memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang seperti ini. Lalu pinggang ya, membukukan badan dan meliukan badan. Nah, melenturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan. Misalnya meliukan badan saat memegang bola seperti Benny nih. Caranya berdiri tegak dengan kaki rapat, pegang bola dengan tangan lurus ke atas, liukan badan ke kiri dan ke kanan, gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik ya. Nah, nanti lakukan permainan meliukan badan ini ya adik-adik. Pastinya nanti ditunggu arahan dari Bapak atau Ibu guru dulu ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!